Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya bisa hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, spesial malam ini karena malam Sabtu hari Jumat karena hari Kamis kebetulan ada beberapa tim kita ada acara begitu ya. Sehingga khusus untuk edisi ke-7 ini kita di hari Jumat ya, malam Sabtu. Insya Allah pekan-pekan depan kita kembali ke hari Kamis. Baik, terima kasih. Ada banyak tamu kehormatan yang hadir di kelas virtual ini ya. Ada Mak Dia, guru, partnership, dan sahabat kami yang merintis dan juga menginisiasi banyak aktivitas terkait dengan pengembangan UKM di Indonesia dan di dunia ya. Kami menyebutnya Mak Dia ini adalah maknya UMKM dunia karena beliau sudah menginisiasi sebuah program Festival Entrepreneur Indonesia kemarin ini Agustus yang ke-6 ya, ke-6, dan dari beliaulah kita banyak akhirnya dipertemukan dengan jaringan-jaringan internasional. Bahkan V yang kelima, beberapa tokoh UMKM dunia yang ada di belahan beberapa negara sempat hadir di Jakarta. V4. 5, 6 yang sudah virtual ya. V4 kemarin beliau hadir. Jadi bahagia sekali bisa hadir. Terus yang kedua, kami sebenarnya sudah grup tetap, peserta grup tetap di kelas kita, Mas Hendra Mart ya, kami menyebutnya karena beliau punya swalayan Hendra Mart di Borneo ya. Dan beliau seorang master jikut ya. Dan ini yang seperti saya sampaikan tadi, Mas Hendra ini adalah salah satu contoh pengusaha yang terselamatkan oleh BMC ini ya, bisnis model kanvas itu. Nanti beliau akan cerita terkait dengan bagaimana pengalaman beliau menggunakan tools ini dalam bisnis ya. Dan tentunya teman-teman semuanya, Mas Ade tadi ada sempat menyapa. Baik teman-teman, untuk memulai saya persilakan kepada Mas Hendra Mart untuk bagaimana sharing kepada kita semuanya terkait dengan aplikasi BMC di dalam bisnisnya. Mas Hendra, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, tanpa durian ini. Ya. Ini tiba-tiba tadi ditelepon Abi ya, ditodong. Ya ini nggak bisa ngomong. Yang ngomong apapun salah gitu ya. Jadi ya kita... Ayo. Aku mau catat ini, mau catat. Iya. Saya tentu tidak akan membahas secara detail ya terkait dengan 9 block building ini karena tentu teman-teman di sini pakar-pakar semua. Abi, Coach Salim, kemudian Mak Diah yang tadi sudah saya sampaikan dari ujung Borneo sampai ujung Muara Gembong gitu ya. Bahkan orang itu kenal semua sama Mak Diah gitu ya. Bukan hanya di Indonesia tapi juga internasional gitu ya. Kemudian ada juga tentu teman-teman di sini guru-guru semua dan mungkin pasti banyak yang menyamar juga. Jadi mungkin saya tidak akan membahas tentang bagaimana 9 blok building itu. Saya ingin cerita aja. Tadi yang Abi sampaikan gimana waktu itu saya terselamatkan oleh BMC ya. BMC itu seperti yang tadi Coach Salim share itu bahwa itu adalah hasil disertasi dari Alex Osterwalder. Kemudian kata Alex Osterwalder itu 9 blok building itu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan bisnis apapun katanya. Oleh karena itu waktu itu di tahun 2019 cash flow saya waktu itu terganggu ya, bukan lagi terganggu tapi sangat bermasalah. Ya seperti yang kita ketahui bahwa cash flow itu adalah kalau dalam bisnis darahnya gitu ya. Nah, bagaimana darah itu tidak mengalir ke seluruh batang tubuh ya sehingga ya bisa stroke,
bisa lumpuh dan bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, waktu itu saya mencari investor waktu itu ya. Kemudian singkat cerita aja, investor meminta kalau saya memberikan modal kepada Anda. Waktu itu saya butuh 1 miliar ya. Mungkin kalau untuk teman-teman ya kecil aja 1 miliar gitu. Tapi waktu itu saya memang waktu itu sangat ya lagi terpuruk kondisinya. Kemudian memang kalau di bawah itu nggak menyelesaikan masalah juga gitu ya. Sehingga saya minta 1 miliar. Kemudian oke, saya kasih 1 miliar. Tapi apa yang Anda berikan garansi untuk saya? Karena saya juga ingin uang saya ini aman gitu ya. Artinya oke, saya membantu Anda gitu ya. Tapi kemudian kalau hanya sekedar membantu, ya banyak pesantren, banyak rumah tahfiz yang jelas saya dapat dapat pahala gitu ya. Jadi nggak perlu ke Anda gitu ya. Jadi apa nih yang bisa saya pegang gitu ya? Apa yang bisa dengan uang yang saya berikan ini saya yakin gitu ya. Kemudian saya mikir gitu ya. Saya teringat bahwa saya pernah diajarkan bisnis model kanvas gitu ya. Kemudian saya mulai dari value proposition, kemudian ke sebelah kanan customer segment gitu ya, kemudian ke channel, habis itu di atasnya bagian kanan ada Ayo, lupa. Customer relationship gitu ya. Kemudian di bagian kiri di blok itu kan kalau kata Coach Fahmi ada seperti burung gitu ya. Jadi di blok bagian kiri apa kanan itu ya? Ya sebelah kiri lah ya. Nah itu ada key resource, kemudian key activity, kemudian sebelahnya lagi ada key partner, kemudian di bawah ada cost structure, kemudian ada revenue stream gitu ya. Saya jelaskan semuanya. Singkat saja saya jelaskan, kemudian ya mungkin sekitar setengah jam lah. Dan alhamdulillah oke katanya. Saya pikirin malam ini katanya. Kasih saya waktu untuk berpikir gitu ya. Habis itu besok pagi saya habis sholat subuh gitu ya. Habis sholat subuh saya ngaji. Habis ngaji, tiba-tiba saya lihat handphone itu ada bunyi gitu ya. Saya buka dari calon investor itu, waktu itu kan baru calon gitu ya. Bunyinya begini, saya masih ingat detail WA-nya itu. Kami siap untuk membantu Hendramat, tapi jangan cukup hanya 3 cabang ya. 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, izinkan kami untuk bergabung. Masya Allah. Itu karena bisnis model kanvas. Ya memang mungkin ya bukan karena itu aja ya. Ya tentu karena tanpa seizin Allah juga nggak bisa gitu ya. Tapi kan dalam Al-Quran juga sudah jelas ya, An-Najm 39 bahwa Allah akan memberikan yang setara dengan yang kamu kerjakan. Sepadan. Ya sepadan gitu ya. Nah kalau kita nggak clear di situ, tentu orang loh. Ini 1 miliar ini nggak sedikit kalau dibelikan kerupuk rumah Abi Darwis penuh gitu ya. Ya, jadi mungkin itu Abi, saya nggak membahas detailnya ya. Mungkin cukup itu untuk memulai ya. Silakan Abi, Salim atau Bu Diah tadi nanti yang akan memaparkan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra ya. Masya Allah ya, dengan menjelaskan begitu saja akhirnya investor sudah tanpa melihat laporan keuangan. Oh iya. Tanpa mengkonfirmasi lagi besarnya market ya.
tanpa apalagi lihat hitung-hitungannya begitu ya, opportunity-nya seperti apa namanya, cash flow-nya bagaimana, ya. Ternyata dengan menyampaikan gambaran seperti itu saja, betul-betul dalam satu kanvas, akhirnya mereka bisa support begitu ya. Benar, Bi, benar. Bahkan waktu itu, Bi, ya tadi habis sampaikan ya, dia nggak ngelihat revenue-nya, nggak ngelihat COGS-nya berapa, operating cost-nya berapa, Yes. depresiasi, amortisasi segala macam nggak dilihat lagi gitu ya. Uh-uh. Dan bahkan perjanjiannya itu menyusul seminggu kemudian. Uangnya ditransfer dulu, udah, yang penting kamu selamatkan dulu bisnismu, nanti urusan belakangan katanya. Saya percaya kamu katanya. Iya. Ya, akhirnya ya itu. Nah, itu kan berarti BMC yang belum dieksplor lagi ya. Ya. Belum dikomparasikan dengan eksternal internal lagi juga gitu ya. Yang advance gitu ya. Ya, belum dikombinasikan lagi BMC dengan Blue Ocean ya. Belum juga begitu. Nah, apalagi nanti malam ini kita akan sharing terkait bagaimana optimizing lagi. Itu kalau diturunkan mungkin jelas akan lebih powerful lagi seperti itu. Oke, baik. Mas Salim sudah hadir belum, Mas Salim? Sudah. Ya, Bi. Oke, Masya Allah. Mbak Dia bener, Mbak Dia. Lagi grooming dia. Oke, Mas Salim, terima kasih. Selamat datang. Mas Hendra tadi sudah membuka pengalaman beliau. Bisnisnya betul-betul kebantu dengan memaparkan BMC kepada investornya, bahkan bukan hanya 1-2 yang beliau disupport, bahkan 7-8 seterusnya bisa para investor diizinkan untuk bisa bantu bisnisnya Mas Hendra. Ini pengalaman yang menarik dan juga menjadi sebuah pelajaran penting buat kita teman-teman. Ternyata tools betul-betul bisa membantu bisnis kita dalam bentuk paparan ataupun meyakinkan orang, ya. Apalagi kalau itu akan kita lakukan, pasti akan powerful. Mas Salim, boleh kita sharing, berbagi sama teman-teman semuanya yang sudah tidak sabar? Siap, Di. Oke. Jadi ini ya, yang ingin kita bahas pada malam ini, Di. Ini sebenarnya materi yang kalau dibilang berat ya berat, tapi kita obrolin secara santai. Iya. Oke. Ceritanya nih, kalau kita ngomongin tentang tools ya, tools itu sebenarnya manfaatnya apa sih? Apakah kita harus selalu menggunakan tools atau kita bisa tanpa tools? Itu persis seperti Abi Darwis kalau mau nancepin paku ke tembok. Sekarang Abi mau nancepin paku ke tembok dengan tanpa palu misalnya. Jadi asal aja ditancepin. Kira-kira bisa nancep apa enggak? Ya, resikonya tidak nancap, bahkan tangan bisa terluka, Mas. Nah, tidak nancap, tangan terluka, dan bisa jadi lama kalaupun nancap ya. Misalnya pakai aji tenaga dalam gitu ya, tancepin gitu. Bisa-bisa tembus, temboknya rusak. Nah, kayak lepines mending, tapi paku yo, waduh resiko banget. Nah, artinya tools ini sifatnya alat bantu. Dia bisa mempercepat, dia bisa mempermudah, dan bisa memastikan hal-hal yang bersifat dampak negatif itu tidak bisa terhadirkan. Nah, Mas Hendra yang tadi sudah sharing ya, rekan-rekan, ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa dengan tools yang seperti itu diterapkan dengan berbagai macam, beliau sudah menerapkan beberapa manfaat dari adanya penggunaan bisnis model kanvas ini. Jadi kadang-kadang kita ini ketika pakai tools itu nggak kenal toolsnya, dan sanatnya ya. Jadi kita kalau belajar ini harus ngerti sanatnya. Iya. Nah, itu kayak Mas, kayak kajian Riyadhus Shalihin ini ya. Oh iya. Jadi sanatnya ini ya. Jadi Alexander Osterwalder yang tadi disampaikan sama Mas Hendra ini membuat disertasi. Itu risetnya mulai tahun 2000, Bi. Pertama kali di sounding ke kerabat-kerabat dekatnya, dan hingga 2004. Jadi selama hampir 5 tahun proyek ini dikembangkan sedemikian rupa. Jadi bukan hasil oret-oretan dalam satu malam, Bi. Jadi selama hampir 5 tahun tersebut
Alexander Osterwalder membuat ontologi ya. Jadi dalam proses disertasi beliau ya akhirnya terbentuklah bisnis model kanvas ini. Nah, dan nggak langsung terkenal, Bi. Jadi prosesnya nggak langsung terkenal. Mungkin pada tahun 2004 Abi sudah cukup dewasa ya. Kalau saya masih baru menghadapi bangkrut yang pertama dulu, Bi. Pertama bisnis dengan ala cowboy gitu ya. Terus dengan berbagai project-project dan akhirnya terbentur pada permasalahan-permasalahan karena secara marketnya bagus ya, tapi secara proses bisnisnya kacau balau. Nah, akhirnya di tahun 2007, Bi, 2007 itu dihadirkanlah secara lebih clear. Nah, makanya ketika ada yang bilang bahwa BMC itu ada tahun 2007, itu benar juga. Ada yang 2004, itu benar juga. Nah, jadi bisnis model kanvas itu baru muncul istilahnya itu 2007. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang 2004 sudah muncul, konseptualnya sudah jadi, tapi belum ada istilah bisnis model kanvas. Baru bisnis model yang 9 blok itu. Nah, begitu. Jadi 2007 itu pertama kali. Nah, lalu kemudian pada tahun 2008 itu pertama kali ada workshop yang namanya bisnis model kanvas workshop. Jadi baru di workshopkan pertama kali di dunia itu tahun 2008. Sehingga ada yang ngomong 2008 baru diperkenalkan, itu juga benar. Nah, jadi gitu. Jadi ketika ada yang orang berselisih, BMC itu tahun 2004, tahun 2005, tahun 2007, 2008, semuanya benar. Karena secara publis itu BMC 2008, workshop pertama kali. Tapi secara konseptual bentuk baku ya bahwa 9 blok itu tahun 2007 dan aslinya mulai tahun 2000 ini juga sudah mulai dieksplor sampai akhirnya jadi ontologi itu tersebut. Dan menjadi lebih terkenal lagi, Bi, ketika tahun 2009 itu buku yang cukup terkenal Business Model Generation itu dipublikasikan. Nah, jadi kita akhirnya melihat tuh buku yang melebar, yang konsepnya kayak bukunya Execution itu, Bi. Yang warnanya putih ya. Itu ya. Yang kemudian muncul lagi Financial Model Canvas. Nah, itu adalah merupakan buku yang sangat terkenal dan sangat laku pada saat itu. Jadi merupakan buku yang luar biasa bestseller. Nah, ini menjadikan kita akhirnya mengerti sebagaimana disampaikan sama Kang Hendra tadi ya, bahwa dengan 9 blok ini, maka semua urusan atau semua elemen di bisnis itu dapat dieksplor. Walaupun setelah ini berbagai konsultan, berbagai lembaga-lembaga konsultan ya, itu akhirnya meng-create dan membreakdown ini menjadi berbagai macam. Nah, salah satunya sahabat kita, Mas Ridwan Abadi, yang membuat dan mengeksplornya menjadi BRM, Business Roadmap, Business Roadmap. Nah, tentu saja ini mengacu pada bisnis model kanvas yang kita pahami tersebut. Dan yang juga diajarkan di kelas-kelas BBC ini juga dikombin yang nantinya menjadi salah satu hal yang akan kita share pada malam hari ini. Dikombin dengan berbagai macam aspek ya, salah satunya adalah yang kita kenal dengan BMC Advance dan satu lagi yang kita kenal dengan roadmap yang dikombin sama Blue Ocean Strategy. Nah, jadi BMC ini kerennya minta ampun, Bi. Itu untuk kata pengantarnya, Bi. Ya. Kayaknya kita langsung menusuk saja, Mas. Langsung masuk ya. Nanti mungkin teman-teman tidak perlu nunggu selesai ya, sekiranya nanti mungkin ada beberapa yang perlu dipertajam, boleh kita bisa sharing ya begitu. Karena nanti kalau nunggu selesai bukan hanya mungkin panjang pembahasannya, ini saya mungkin juga
melihat mungkin tidak akan tuntas malam ini juga. Karena kalau misalnya satu dieksplor, khususnya dengan kasus-kasus yang terjadi di bisnis kita, mungkin agak panjang juga begitu ya. Tapi ini tetap akan menarik begitu, daripada nanti kita lewatkan gitu ya, teman-teman. Ya. Ya, oke. Ya mungkin khusus malam ini boleh Devi, kita agak panjangin sampai jam 9.30 kali ya. Jadi kalau ngomongin tentang blognya sendiri, ya mungkin kita nggak terlalu masuk ke situ karena sudah terlalu sering dibahas, Bi. Ya. Jadi sekali lagi saya tampilin ya. Jadi kalau ngomongin blognya sendiri, ini 9 blog yang tadi Mas Hendra mengibaratkan sebuah burung ya, atau seekor burung yang tengah-tengah adalah merupakan value proposition ya, value proposition yang kemudian ini value proposition nih, yang kemudian sebelah kanannya ini ngobrolin tentang market. Yes. Nah, artinya value proposition ini harus bisa diterima oleh market ya, makanya nanti dua urusan ini itu dieksplor, di zoom in lebih dalam lagi di value proposition canvas yang akhirnya mempertemukan antara lingkaran ya, ini si konsumen dengan produk si kotak ini. Nah, ini udah kita bahas di BMC di Bisa Lari sebelumnya. Nah, terus proses ini Bi, untuk bisa menghadirkan value proposition tentu harus ada supporting. Ya, harus ada supporting yang dilakukan oleh perusahaan. Supporting itu dua kekuatan utamanya adalah aktivitas dan sumber daya. Aktivitas dan sumber daya. Nah, jadi kalau misalnya aktivitas, tentu kita ngobrolin ada yang namanya key activity, ada yang namanya key resources gitu ya. Namun ini dihimpun ya menjadi key competen. Jadi ada sesuatu yang benar-benar kita perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita ngomongin tentang persaingan, maka dua hal inilah yang kemudian akan menjadi penopang dari kekuatan value proposition itu sendiri. Oke, Mas Salim. Ya. Saya mencoba mencermati yang pertama, Mas. Ya, silakan, Bi. Hasil survei kemarin sudah ditunjukkan bahwa penyebab kematian terbesar di dalam startup atau bisnis, bahkan yang mungkin sudah berjalan, adalah tidak adanya market kan ya. Nah, jadi kalau lihat dari posisi ini, maka value itu kan terkait dengan market akhirnya, pasar ya, market. Betul. Ya. Nah, teman-teman, yang perlu saya ingatkan lagi adalah kalau Mas Salim nanti juga ngomong sumber daya, maka kita coba mengacu kepada definisi pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan selalu bicara perjalanan dari existing ke menuju kan, menuju. Ya. Jadi, nah yang terjadi teman-teman itu adalah mereka dia tidak tahu existing sebenarnya. Jadi kalau yang selalu saya ilustrasikan, kalau kita di mall, kita dimanapun juga selalu ditanya kita ini berada di mana gitu. Nah, teman-teman semuanya, ini yang cukup disayangkan kalau kita tidak memahami betul bagaimana existing kondisi kita. Maka pertanyaan yang penting di sini ya, kalau Pak Armala merumuskan bahwa bisnis itu dibangun dengan 3 simpelnya. Adanya market, siapkan orangnya, dan siapkan sistemnya. Nah, bicara market, nah ini menjadi hal yang krusial kalau teman-teman tidak tahu. Karena nanti Mas Salim selalu akan mendrive kita, akan mengeksplor kita, mau dinaikkan ke mana pasarnya, mau ditambah berapa pasarnya. Nah, kalau ini kita tidak tahu datanya, susah juga mau ditarik kemana gitu loh. Nah, nanti Mas Salim akan menembak lebih jauh lagi. Jangan-jangan kita ini nggak ada pasarnya. Nah, kalau nggak ada pasarnya, nanti bicara produk fit, market fit. Produk market fit. Produk market fit, ya percuma, nggak ada pasar kok. Produk bagus kalau nggak laku kan percuma, gitu loh. Nah ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk di sumber daya. Banyak teman-teman juga Mas Salim yang bukan hanya sadar, tidak sadar, tetapi jangan-jangan mereka memang betul-betul tidak sadar bahwa sesungguhnya sumber daya kita ini melimpah, Mas. Banyaknya akses jaringan, banyaknya teman, banyaknya orang yang percaya sama kita, banyaknya lembaga-lembaga yang akan memberikan, banyaknya crowdfunding yang akan memberikan. Tapi semua itu
seolah-olah kita tidak merasa bahwa itu menjadi potensial buat kita. Nah, sehingga nanti pada waktu nanti kita mau eksplor, nah bicara kompetensi seperti ini, akhirnya kita melihatnya kompetensi itu mungkin skill, keahlian segala macam. Padahal sebenarnya adalah sumber daya sebenarnya kita punya dan ada yang sudah disediakan Tuhan, katakanlah, disediakan alam. Iya. Sehingga Mas Salim mungkin diingatkan juga sama teman-teman supaya nanti pada waktu exploring kepada hal-hal yang keren ini sudah kegambar bahwa aku ini punya modal begini, mau dinaikkan berapa. Nah, saya mengingatkan begitu sama teman-teman ya. Mudah-mudahan segera dicari gitu existing-nya gitu. Gitu Mas Salim. Ya. Jadi kalau udah ngomongin tentang key ya, key itu berarti kunci. Ya. Kalau sudah bicara tentang kunci, berarti key activity itu bisa dijelaskan begini, Bi. Kalau sampai itu bermasalah, bubar deh bisnis kita gitu ya. Wow. Catatan yang kalau sampai itu bermasalah, bubar. Kalau sampai itu bermasalah, maka akan menyebabkan kita akan kacau di persaingan. Kalau sampai itu bermasalah, maka customer satisfaction akan ambiar. Nah, makanya itu kunci. Jadi benar-benar pertaruhan, Mas ya? Benar-benar pertaruhan. Kalau kita menghimpun ada 100 aktivitas di perusahaan kita, mungkin 95-nya itu bolehlah kurang-kurang dikit, Bi. Tapi yang 5 ini kalau sampai bermasalah, udah deh, ke laut aja kita. Seperti itu. Ini juga sama dengan resources. Resources itu macam-macam. Kita udah mengenal ya. Ada mesin, ada material, ada method, ada ada money gitu ya. Nah, kita harus bisa memetakan ada sekian banyak resources yang dibutuhkan di bisnis kita. Tapi kalau sampai resources yang kunci itu yang tidak hadir atau tidak terhadirkan di bisnis kita, maka kelar dari bisnis kita. Misalnya nih, kalau kita ngobrolin tentang bisnis donat gitu ya, ada Kang Hendra di belakang. Aku dikomplain mak dia ya jadi ini. Enak-enak mengiki ngombe capoin karena makan donat jadi. Endi jadi ini. Ya emang kalau udah makan donat kita, Bi. Nah, ini donat lain rasanya pahit. Bener kan? Bentar, Mbak Tia, sabar ya. Akan segera sampai di Depok pada waktunya. Nah, jadi key resources ini bolehlah tepungnya gitu ya, mungkin margarinnya, minyaknya dan lain sebagainya. Terus mesin kopinya, misalnya mesin penggilingnya dan lain sebagainya ya. Itu bolehlah didetailkan satu persatu. Tapi ada resources kunci yang kalau sampai itu bermasalah atau kalau sampai itu nggak bisa hadir, maka langsung tutup tuh toko donatnya. Nah, jadi harus bisa diurai mana yang benar-benar kunci dan mana yang sifatnya hanya penopang. Nah, yang penopang itu boleh disubstitusi, boleh di nomor 2 kan gitu ya. Tapi yang kunci ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Makanya disebut dengan key. Kalau sampai ini sifatnya hanya sekedar resources, maka kata-kata key itu akan dihilangkan. Tapi ternyata di dalam 9 blok ini itu yang dicantumkan itu adalah key. Key activities, key resources. Mas Salim, Mbak Diah mau komen. Oh, silakan Mbak Diah. Mana nih? Aduh, saya mohon maaf nih soalnya saya harus meninggalkan ruangan. Tapi saya mau share sebentar nih Kak Salim karena ini memang terkait dengan ini. Boleh saya share screen sebentar ya? Mohon maaf ya. Oke. Ini yang kita tunggu, Mak. Jadi semakin hangat malam ini kita. Tapi aku belum boleh share sama Kak Salim. Boleh. Langsung aja, Mak. Sebentar aja. Iya. Oke, teman-teman, saya mau share ini. Aduh, bentar ya. Nah, ini mungkin juga buat tadi menarik sekali ya info dari Mas Hendra tadi ya tentang bagaimana beliau bisa membawa bisnis model Canvas ini kepada investor. Nah, alhamdulillah nih kemarin pada saat FAI kami Indonesia Prima bersama dengan Business Builder dari Mesir ya sudah melakukan kerjasama untuk membuat ini. Jadi dashboard ini dan di sini nanti bisa dimasukkan nih bisnis modelnya di sini. Jadi ini nanti apps ya. Jadi nanti yang bisa dimasukkan seperti ini.
kemudian nanti bisa langsung di-pitching kepada investor. Gitu. Jadi nanti ada financial plan-nya dan seterusnya, ada forecast-nya. Nah, cuman ini kemarin, nah contoh aja ya. Nanti makanya diperkuat sama Abi dan Cak Salim tentunya. Jadi nanti kayaknya kita langsung bungkus deh, Mak. Iya, dan ini memang kita sudah kerja. Jadi di sini kelihatan ya. Jadi bisnis plan-nya sudah berapa persen progresnya dan seterusnya, financial plan-nya sudah kelihatan di dashboard ini semuanya ya. Termasuk juga bisnis modelnya nanti ada di sini. Gitu. Ini dengan kemarin dengan dengan Egypt. Jadi kalau diklik di sini bahasa Arab juga ada nih nanti ya. Jadi bahasa Arab. Nah, ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kami sudah MOU pada saat sudah launching ya kerjasama ini nih. Bahasa Arab juga ada nih Mas Salim nih. Jadi bisnis model kanvas dalam bahasa Arab. Iki duduk hadis arba'in Mas Salim. Kita coding sih ternyata. Jadi dan itu dari Mesir. Jadi kemarin sudah kita kerjasamakan pada saat Festival Entrepreneur ke-6 dan dihadiri juga oleh atas perdagangan kita ya dari Kairo. Ini Ibiham dari Mesir. Jadi kita sudah bekerja untuk platform untuk plan, tracking, pitching, fundraise, dan grow. Jadi mohon doa juga supaya ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman entrepreneur di Indonesia. Yes. Sambil makan donat Abata. Begitu. Ayo Mak, dibuka sekali lagi website-nya Mak. Sedikit kita mau capture supaya nanti bisa jadi bermanfaatan. Apa tadi nanti di next-nya aja, nanti di next ya kita bikin acara bertiga gitu Cak Salim. Siap. Oke, siap. Serius ya. Demikian, mohon maaf saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Ini luar biasa. Salah satu tools ya yang kita bisa hadirkan agar supaya bisa kita manfaatkan ya dari BMC. Jadi BMC itu dieksplor menjadi sesuatu yang luar biasa dan salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mak Diah yang ternyata beliau mohon izin untuk bisa meninggalkan forum ini ya. Ini forum ngobrol tapi ya beginilah ceritanya. Baik, Li. Tadi udah ya, kita udah ngobrolin tentang... Lanjut Mas. Yes, ya, sebentar. Kita share lagi. Nah, ini ya. Jadi tadi kita udah ngobrolin bahwa... Gambarnya hilang, Mas. Value proposition yang kita deliver ke customer itu ditopang oleh dua kekuatan utama, yaitu key activity dan key resources. Lantas, di mana fungsi dari key partner? Key partner itu adalah yang menopang dua hal ini. Jadi kalau misalnya Abi bisnisnya key activity-nya itu ada 5 misalnya ya, maka 5-5-nya harus ada key partner yang menghadirkan supporting-nya. Jadi kalau misalnya key activity-nya nggak boleh hilang, nggak boleh rusak, nggak boleh menurun kualitasnya, maka key partner-nya harus kita identifikasi. Siapa yang bisa menopang agar key activity kita itu tidak sampai kacau. Siapa yang menopang agar key resources kita tidak sampai ambiar. Nah, ini adalah key partner. Siapa partnernya? Bisa supplier, ya, bisa vendor, bisa juga pihak-pihak ketiga yang mendukung dan mensupport kita. Sebagai contoh, misalnya bisnisnya Abi, kekuatan key resources-nya di perputaran uang misalnya, atau permodalan. Berarti key partnernya itu siapa yang bisa mensupport agar perputaran uang itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa konektivitas antara zona kiri, ya zona kiri ini, dengan zona kanan, ini ujung-ujungnya adalah untuk mempertemukan value proposition ke customer menjadi semaksimal mungkin. Jadi value proposition ini menjadi kekuatan utama yang diperhatikan, yang ditopang oleh sisi kiri dan dihadirkan untuk sisi kanan. Jadi tentu kalau ditanya kita mulai dari mana? Memang dari berbagai macam konsep.
dari berbagai macam konsep itu kita bisa mengisinya dari manapun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kalau memang value proposition itu ditujukan untuk customer spesifik, ya, dengan market yang spesifik, dengan behavior yang spesifik, dengan demografi yang spesifik, dengan geografi yang spesifik, dengan psikografi yang spesifik, maka value-nya akan ngikutin dari apa yang dibidik tersebut. Karena intinya produk itu bisa laku kalau ada yang beli, seperti itu. Nah, yang beli siapa? Kita udah bahas di product market fit kemarin, bagaimana cara mengekspornya, ya, intinya seperti itu. Nah, dari proses jual beli yang terjadi, maka akan menghadirkan revenue stream. Rumusnya revenue stream adalah berapa produk yang kita jual dan berapa harganya, akan ketemu omset, akan ketemu revenue. Nah, lalu kemudian di situ ada produk apa saja yang berhasil kita deliver. Ada produk yang primer, gitu ya. Ada produk yang sekunder, ada juga produk yang sifatnya residu. Residu itu produk turunan, ya. Kalau misalnya kayak di outlet Abata, residunya adalah jualan kardus, Bi. Oke. Jadi jualan kardus, jualan kemasan bekas bahan baku, ya, misalnya bekasnya tepung, bekasnya apa segala macam, itu kalau dijual masih laku. Itu juga merupakan revenue, tapi revenue yang sifatnya residu. Residu itu berarti muncul gara-gara adanya aktivitas penjualan utama, begitu. Nah, dari situ tentu kita nggak boleh melepaskan dari beban-beban yang akan dihadirkan. Nah, namanya beban, Bi, di kelas finansial kita udah bicara bahwa sebenarnya aset itu juga akan menjadi beban pada waktunya. Nah, kalau kita ngomongin beban, ya, expenses, maka kita akan ngomongin yang lebih tinggi lagi, yaitu biaya atau cost. Jadi di dalam cost itu ada dua hal. Yang pertama adalah aset itu sendiri sebenarnya cost, Bi. Cuma nanti penjelasan lebih detailnya, kenapa ya kok aset itu adalah cost, itu ada di forum finansial. Tapi pada prinsipnya di sini, ketika kita invest sesuatu, sebenarnya kita juga lagi melakukan atau lagi mengeksplorasi biaya. Nah, maka di cost structure ini lebih tepatnya adalah pengorbanan apa saja yang harus kita hadirkan untuk menopang tiga yang ada di atas ini untuk menghadirkan value proposition. Jadi aktivitas kunci, resources kunci, terus interaksi dengan partner kunci itu membutuhkan pengorbanan seperti apa. Nah, pengorbanan itulah yang kemudian diidentifikasi di sini, investasinya seperti apa, HPP-nya seperti apa, expenses-nya seperti apa, itu diolah dan diekspor di sini, di cost structure. Seperti itu, Bi. Ini adalah merupakan mekanisme atau implementasi yang paling lazim digunakan di BMC, termasuk yang tadi dicontohkan oleh Mak Diah, ya, Ibu entrepreneur negara, ya, itu ngomonginnya tentang itu. Nah, inilah yang masuk ke dalam satu dari 15 hal yang harusnya kita sharing pada malam hari ini, Bi. Jadi ngomongin tentang strategic planning, developing, strategic, gitu ya, itu baru satu cara untuk mengakses BMC. Nah, bisa dibayangkan kan, Bi, kalau misalnya dan Mas Hendra itu, gitu, Mas Hendra yang disampaikan kemarin itu belum menyentuh ini kayaknya, Mas. Berarti Mas Hendra itu masih separuh, berarti separuh dari satu yang dari 15. Mas Hendra itu justru sudah mulai masuk ke 2-3 manfaat dari adanya BMC ini sendiri. Ini satu, Bi, ya, nggak tahu nanti kita bisa sampai di keberapa dari 15 yang kita ingin sampaikan. Nah, kalau sudah bikin strategic planning, ya, kita bikin strategic development, gitu ya, maka biasanya BMC ini ditutup, Bi. Kalau sudah ditutup, proses bisnis dilakukan secara ya pada umumnya, ya, dengan boleh juga pakai tools-tools yang berbeda. Namun kalau kita masuk ke yang nomor 2, buat apa sih BMC itu sebenarnya, gitu ya? Buat apa sih BMC itu sebenarnya? Yang lain selain dengan yang sudah kita share di sini. Nah, yang kedua,
BMC ini bisa menjadi dashboard kontrol untuk memastikan eksekusi kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalnya nih contoh, dalam aktivitas keseharian ya, karena kita sudah mengidentifikasi ya, key resources-nya mana, key partner-nya mana, lalu kemudian ada aktivitas yang dijalankan, kegiatan-kegiatan dijalankan, dalam mengeksplor value, dalam membangun channel, dalam menghadirkan customer relationship, dalam menghimpun market. Jadi misalnya marketnya kayak tadi Abi bilang, untuk membesarkan ya market development-nya itu harus ada hal-hal yang harus ditarget. Misalnya nanti ini di breakdown menjadi Kanban table misalnya. Tapi pada prinsipnya apa yang harus dicapai itu dicantumkan di situ. Misalnya customer segmen udah ketemu yang di planningnya, lalu kemudian kita ingin explore. Kita mau main nih di Solo atau mau main nih di daerah Duren Sawit begitu. Nah, spesifikasi marketnya lalu kemudian dihadirkan di situ ya. Ini kalau nanti kapan-kapan Mas Hendra yang satunya Bi, yang Mas Hendra Akoy. Tadi kan ada Hendra Borneo. Ada lagi Hendra Akoy, ini udah kelihatan di situ ya. Jadi untuk mengidentifikasi ini ternyata ada tools-nya lagi Bi, yang ntar kapan-kapan. Kenapa kok akhirnya harus buka di Duren Sawit? Itu nggak sederhana prosesnya. Dan itu ada biayanya untuk kita melakukan proses identifikasi. Pada proses eksekusi tadi, kita melihat bahwa untuk mengeksplor customer itu ada hal yang harus dilakukan. Hal yang harus dilakukan tadi itu kemudian ditampilkan di area customer segmen, apa saja yang harus tercapai. Jadi kita bicara tentang target-target yang harus tercapai goalnya ke area customer. Jadi area customer tadi udah bukan ngomongin planning lagi, bukan ngomongin strategic konsep lagi, tapi sudah apa yang harus dicapai urusan customer. Apa yang harus dicapai urusan channel. Misalnya channel nih kita harus mengeksplorasi harus sekian sosial media yang berhasil kita akses. Lalu kemudian targetnya per sosial media harus untuk di YouTube harus sekian like atau harus sekian subscribe. Lalu kemudian untuk di Instagram harus terjadi interaksi, jumlahnya berapa video yang harus dibuat. Lalu berapa agen yang harus dihadirkan. Nah, itu semua dimunculkan dalam bentuk proses dashboard kontrol aktivitas eksekusi. Sehingga yang kedua ini ternyata BMC bisa dipakai untuk mengeksekusi apa saja yang harus dituntaskan di 9 blok tersebut dalam rentang waktu berjalan. Berarti termasuk juga memasukkan lead sama lag-nya, Mas ya? Iya betul, itu masuk di situ. Jadi dengan demikian maka BMC ini akhirnya menjadi papan kontrol, bukan sekedar menjadi papan strategic planning. Pasti ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar sebagai perencanaan, tapi sudah masuk ke proses eksekusi mana yang harus tuntas dengan menggunakan BMC. Termasuk juga menurunkan jadi isu tree terkait hal-hal yang clear sampai akhirnya nanti dia diresum jadi sebuah daily activity dalam buku tertentu gitu ya. Betul. Yang akhirnya turunan itu. Termasuk juga begini Mas, berarti kalau ada beberapa strategi pengembangan yang akhirnya di luar kontrol dari cost structure, nah ini perlu dikendalikan lagi gitu ya. Betul. Karena kan jangan sampai strategi ini telanjang tanpa ada kontrol dari budgeting gitu. Iya. Jadi contohnya ngomongin dari cost structure tadi kan udah dibahas di strategic planning-nya, Bi. Iya. Kamu nih komponen-komponen untuk cost structure. Lalu sampai ketemu budgeting-nya. Kan gitu misalnya ya. Nah, di dashboard control ini BMC bisa dipakai untuk mengeksplor. Sampai nih udah tanggal 27 ya. Itu terkait dengan HPP udah berapa persen ya. Yang jadi kan HPP itu pasti naik turun, Bi. Tapi kita udah budgeting tuh di proporsi yang harus dihadirkan. Bawahnya berapa, atasnya berapa. Kan dia bergerak di sini. Nah, per detik ini ya 27 hari itu sudah berapa persen yang terjadi. Nah, kalau main bola Bi, boleh kalah sampai menit ke 90 Bi, tapi harus menang di ketika sprint berakhir. Ya, contohnya yang paling memorial itu tahun 99, mungkin Abi masih suka main bola waktu itu ya, ketika MU kalah sampai
2-0 Bi. Sampai menit ke 88 itu sudah 2-0 oleh Bayern di final champion. Nah, begitu perpanjangan waktu injury time itu MU bisa memasukkan 3 gol sekaligus sehingga terjadi 3-2 ya. Jadi bahkan di dalam bisnis pun berpotensi begitu Bi. Sampai tanggal 27 ya, misalnya HPP kita target di angka 35% misalnya kayak gitu. Ternyata HPP masih 38%. Sementara batas atasnya 37%. Ini udah over nih. Masih ada waktu, tinggal 3 hari. Bagaimana untuk proses efisiensi? Apakah memungkinkan apa tidak? Nah, ini BMC bisa dipakai untuk mengeksplor. Ya, revenue stream, omsetnya udah berapa nih? Target misalnya 100 juta di bulan Agustus. Masih ada waktu untuk menuntaskan. Nah, jadi proses-proses itu bisa dieksplor dan kita bisa menggunakan BMC sebagai dashboard control dari capaian 9 blok yang sudah di planning di yang manfaat yang pertama. Nah, jadi kita bisa kayak gitu. Ini baru yang kedua sebagai dashboard control. Gitu. Sebentar Mas, sebelum lanjut yang ketiga, berarti nanti potongan-potongan itu pun tetap akan diturunkan gitu ya, tetap akan diturunkan sampai jadi daily activity, termasuk sampai dari controllingnya begitu kan ya, monefnya, monitoring dan evaluasinya, bahkan akan terjadi seperti anggota dewan, perubahan-perubahan anggaran ya. Jadi ya betul. Jadi betul. Jadi artinya kalau yang kedua ini, Bi, nanti kita ada lagi pembahasan yang manfaat-manfaat yang lain ya. Kita masih sampai 15, Bi. Ini nggak tahu nih, bahas berapa manfaat nih. Kalau nggak kelar ya kita obrolin minggu depan gitu. Jam 09.00 punjul, Mas. Ya, tadi udah minta izin jam 9.30 kita bubarin, Bi. Dan nggak terlalu malam gitu ya. Nah, ada lagi nih yang ketiga nih, Bi. Yang ketiga ya. Tadi kita yang pertama ngomongin tentang strategic planning. Yang kedua ngomongin tentang dashboard execution control gitu ya. Sekarang yang ketiga nih, Bi. Yang ketiga itu bisnis kita nggak akan bisa lancar kalau digangguin sama kompetitor. Kan gitu ya, Bi ya. Nah, kemarin di Bisa Laris seri-seri sebelumnya bahkan dieksplor secara mendalam oleh Kang Hendra bahkan sampai 16 jenis kompetitor. Ini udah, kalau teman-teman masih pengen lihat ada videonya bisa diakses ya. Ternyata BMC itu bisa kita eksplorasi untuk memetakan kompetitor kita, Bi. Kalau tadi kan strategic planning buat kita, execution control buat kita. Nah sekarang bagaimana kalau kita punya 5 kompetitor atau bahkan 16 kompetitor yang sudah diidentifikasi sama Kang Hendra ya? Berarti kita punya 16 BMC versi kompetitor. Itu kalau masing-masing jenis kompetitor cuma ada 1. Kalau di jenis kompetitor ada 5, berarti kita butuh 5 BMC untuk masing-masing kompetitor itu. Apa yang menjadi customer segmennya kompetitor? Apa yang menjadi channelingnya kompetitor? Apa yang menjadi customer relationship-nya kompetitor? Apa yang menjadi value proposition-nya kompetitor? Siapa sih key partnernya kompetitor? Dan kemudian revenue stream-nya kompetitor kayak gimana? Lalu cost structure-nya kompetitor, kalau kita bisa menemukan datanya, itu seperti apa? Itu bisa kita jembrengin, sehingga kita bisa melihat kompetitor versi BMC ala kita. Tentu kita nggak akan bisa menghadirkan versi kompetitor secara mutlak gitu ya. Iya. Artinya bisa lebih dari 30P Mas ya? Ya 30. Itu yang macam-macam tadi tuh, Be. 30P dan yang pasti Mas Salim, dari audit kompetitor itu kan yang akhirnya berujung kepada reason to buying. Akhirnya bisa juga menjadi inspirasi buat kita dan itu kita bisa adopt. Nah, akhirnya kita menjadi yang paling bagus lah di antara beberapa pesaing yang sudah kita petakan begitu. Ya. Jadi itu ya eksplorasi untuk memetakan kompetitor. Jadi udah 3 nih, Bi. Pertama untuk strategic planning, kedua untuk dashboard control, ketiga untuk memetakan kompetitor. Nah, memetakan kompetitor itu kalau mau kita explore ya, itu di dalamnya masih bisa kita tancepin lagi SWOT-nya, Bi. Strength-nya apa sih?
lalu kemudian weakness-nya apa sih, lalu kemudian opportunity apa yang memungkinkan kita hadirkan ya, terus kemudian threat-nya seperti apa. Nah, di dalam situ kita bisa eksplorasi BMC menjadi papan kontrol untuk memantau kompetitor. Nah, jadi udah 3 nih, Bi. Sekarang yang keempat, ya. Yang keempat ini yang dilakukan oleh Mas Hendra. Nah, jadi Mas Hendra tadi itu bukan cuma melakukan satu hal. Mas Hendra yang mbahnya murah itu, Bi. Mas Hendra Bontang ya. Beliau menggunakan BMC sebagai portofolio bisnisnya beliau. Jadi ketika ngadep ke calon investor, beliau menjabarkan apa yang sudah dilakukan dalam 9 blok untuk ditawarkan ke ke investor. Jadi investor kan pengen tahunya ini bisnis apaan sih gitu. Kenapa kok bisnis ini hadir? Kenapa kok bisnis ini layak untuk dimodalin? Nah, ternyata di situ ada specific information yang kita hadirkan ya dalam pengalaman menghadapi customer, lalu kemudian cara merawat customer, value yang kita kuatkan di situ dan lain sebagainya. Dan ini menjadi portofolio bisnis. Jadi setelah direncanakan, setelah dikontrol, setelah kita amati kompetitor, ternyata BMC bisa menjadi portofolio bisnis. Saya beberapa kali menemukan ya portofolio bisnisnya itu dengan konsep BMC. Jadi mengeksplor bisnis yang ingin kita tawarin, kita pitching ke investor, itu dengan menggunakan format BMC. Walaupun tidak ditampilkan blognya, tapi ternyata disebutkan tentang customer, gitu ya. Tentang customer relationship-nya, channeling yang digunakan. Nah, ini menjadi portofolio, sehingga investor bisa lebih mudah, lebih detail ketika melihat sisi bawah, yang memang area finansial, target yang dibidik dalam 2021 misalnya, terus realisasinya berapa, itu bisa muncul, bisa dilaporkan di situ. Lalu kemudian manajemen cost control-nya seperti apa, itu bisa muncul di area cost structure, dan di situ bisa melihat bahwa profitabilitas dari bisnis yang ditawarkan atau di-pitching ke investor itu sebesar apa dan semenarik apa, sehingga investor lebih mudah memahami, oh ini bisnisnya begini, profitabilitasnya begini, resikonya begini, kunci-kuncinya di sini, yang kemudian bisa dijadikan untuk pertimbangan mau invest apa tidak. Jadi yang keempat adalah ternyata kita bisa menjadikan BMC sebagai portofolio bisnis. Nomor 4 ya? Nomor 4. Ya. Mas Salim, saya usul kalau mau satu lagi saja ya. Dan 15 menit itu kita kasih waktu teman-teman untuk bisa sharing atau untuk bisa menanyakan apa yang mungkin yang perlu didiskusikan begitu. Oke. Satu lagi, Bi. Satu lagi. Satu lagi untuk mengeksplor value innovation. Kita udah bahas di pertemuan paling awal, Bi. Bisa laris yang pertama. Nanti teman-teman boleh untuk eksplor di situ ya. Value innovation. Nah, value innovation ini intinya adalah tetap menjaga buyer value, namun dengan menekan cost sekuat kita. Berarti value innovation itu juga nggak akan lepas dari 9 blok ini, 9 elemen ini. Kita mau value innovation di mana? Mau value innovation di revenue stream kah? Atau value innovation di cost structure kah? Atau mau value innovation di value-nya sendiri? Atau mau value innovation di resources-nya? Atau mau di activity-nya, ya, atau mau di marketnya. Marketnya ini mungkin karena terlalu lebar, kita sempitkan di yang Pareto 80% misalnya. Agar yang kecil-kecil ini nggak ngabisin biaya. Nah, itu kita bisa explore. Nah, kalau yang pertama tadi strategic planning untuk general bisnisnya, untuk bisnis modelnya. Kalau yang kelima ini adalah strategik untuk value innovation-nya di masing-masing blok. Betul. Kalau saya lihat yang paling kuat akhirnya nanti mungkin porsi yang paling besar di CRM, Mas. Ya, bisa seperti itu juga. Sekarang ini kan polanya udah berubah. Kalau Pak B bilang kan kemarin bukan konsumen, prosumen gitu. Jadi mereka sudah perlu di co-creation, perlu diajak kerjasama, nggak mau dijualin. Terus follow your customer ya, ikutin apa yang mereka mau. Artinya lebih kepada nanti bagaimana kita
hubungan dengan customer ini yang memang melihat perubahannya sangat luar biasa sekali itu, dan itu yang perlu dipetakan dengan baik. Makanya perusahaan itu jangan terlalu sering nyebut konsumen. Harusnya perusahaan itu nyebutnya jenengan sumen. Aduh, aku yang guyu Mas Roni komplain jadi kaget. Aduh, sorry Mas Roni. Ya, jadi menghargai jenengan sumen. Kalau konsumen itu ngopo, nggak enak. Aduh iya, kayak nang Surabaya kon ya, jenengan sumen. Iya. Jadi ini explore the value innovation ya, yang itu betul-betul menjadi kekuatan dari strategik Blue Ocean begitu ya. Ya. Oke. Tepat Mas Salim, sudah bahkan sudah 16 menit, 14 menit lagi teman-teman. Boleh kalau sharing kita terkait dengan 5 manfaat optimizing dari BMC yang tadi Mas Salim sudah share kepada kita. Mungkin ada yang perlu kita bahas, mungkin ada yang perlu kita pertajam. Sisa waktu yang 13 menit ini. Ya, silakan. Ya, Mas Hendra masih join? Atau sudah? Mas Hendra satunya, Hendra satunya. Iya, Hendra Borneo. Masih, Bi. Oh, masih. Kira-kira gimana Mas Hendra? Dari paparan yang Mas Salim sampaikan tadi, ada Mas Hendra videonya dibuka dong biar bisa di spotlight. Mas Hendra yang Bontang. Mas Hendra mana ini? Mas Hendra Bontang mana nih? Videonya nggak kelihatan. Udah kelihatan. Udah ya? Udah. Ya, saya mengosongkan gelas saja, Bi. Jadi menerima ilmu. Artinya yang dari Mas Salim sampaikan tadi ada apa ya, keterkejutan. Ternyata bisa juga itu ya. Yang nggak kepikir misalnya gitu Mas Hendra. Ya selalu terkejut terus kalau Abi yang ngomong terkejut terus gitu ya. Bukan maksudnya ini loh tadi yang dari 5 yang disampaikan itu ada sesuatu yang akhirnya membuat kita jadi oh iya ya, kok nggak kepikir gitu. Atau ini menarik untuk dicoba begitu. Iya benar Bi. Jadi memang apa ya? Kalau saya cara belajar saya itu mungkin sama, saya nggak tahu juga ya. Jadi orang disebut dapat knowledge gitu ya, itu hasil dari informasi dia belajar dapat knowledge gitu. Nah, knowledge ini juga akan nggak ada gunanya kalau tidak diasah menjadi skill gitu ya. Nah, kemudian perkawinan antara knowledge dan skill ini yang akan menjadi kompetensi gitu ya. Nah, kemudian ini yang harus dilatih terus gitu ya. Kadang-kadang kita sering sekali berpuas diri, merasa diri hebat, merasa kita sudah punya segalanya. Padahal hal-hal yang kadang-kadang sedikit sih, tapi nggak kita ketahui, tapi itu luar biasa efeknya ke bisnis. Ya, saya selalu senang ya mendengarkan pemateri dari siapapun, karena setiap orang itu buat saya adalah guru ya. Setiap waktu itu adalah ilmu. Jadi saya selalu berusaha untuk mengosongkan gelas ya. Meskipun kadang-kadang kelihatannya saya agak songong, tapi nggak seperti itu. Ya apalagi nih ada Kang Hendra yang luar biasa. Saya selalu kagum juga sama beliau, bisnis beliau luar biasa. Mungkin di lain waktu nanti bisa ketemu, bisa belajar juga dengan beliau. Salam kenal Kang Hendra dari Bontang. Iya. Ya gitu mungkin. Baik. Terima kasih. Ada teman-teman mungkin yang ada yang mau ditanyakan? Ya, Kang Hendra Akoy, boleh sharing. Boleh. Silakan. Pengalaman beliau. Ada beliau? Ada. Dari tadi mantau situasi. Masya Allah. Selamat malam Komandan. Ya. Boleh Kang, share. Yang paling susah di UKM itu sebetulnya mungkin coba untuk mewakili aja ya. Di lapangan itu ya sering terjadi tuh banyak kan nanya apakah kita mulai bisnis dulu atau bikin BMC dulu nih gitu. Nah ini menarik nih.
sebenarnya kalau kita belum mulai bisnis nih, baru pengen pertama kali mulai, sebaiknya mulai dulu atau di BMC-kan dulu gitu. Kecuali kalau misalnya udah punya bisnis duluan ya, mungkin langsung di BMC-kan. Nah, mungkin ini yang sebenarnya menjadi menarik gitu. Terus yang berikutnya, setelah BMC jadi, BMC itu kan harusnya kan ujungnya adalah bisnis model sebuah perusahaannya dia sendiri kan. Nah, kebanyakan teman-teman UKM ini setelah bikin BMC ini bingung menentukan bisnis model dari perusahaannya dia sendiri gitu. Ini banyak terjadi karena kenapa? Kesalahan memilih kelas aja dalam bisnis model itu bisa berakibat fatal. Jadi sesuatu yang harusnya bisa blue ocean akan menjadi red ocean ketika salah menentukan medan pertempuran, salah menentukan bisnis model gitu, kelasnya gitu. Nah ini yang mungkin perlu dipertajam gitu, yang ibarat kasarnya nih eksekusinya harus benar-benar presisi gitu. Itu yang sulit banget di lapangan. Bahkan tadi saya baru ketemu dengan beberapa teman-teman dengan bisnis yang IT dan analitik gitu ya. Ternyata memang kelemahan teman-teman UKM ini, dia bisa bikin brand bagus, terus produknya laku, omset gede, viral. Tapi ketika bicara pengembangan bisnis, memilih lokasi atau mapping itu buta map gitu. Nah ini kan sebenarnya kan memilih bisnis model juga buta. Nah makanya maksud saya adalah gimana ini kita nih bikin formula nih BMC ini nih sebenarnya tuh cakep gitu loh kalau misalnya kita membuat sampai ke ranah eksekusi gitu. Jadi BMC ini kan semacam main mapping utamanya gitu kan. Nah kita harus bikinin sampai irisan paling kecil yaitu hulu ke hilir. Ibarat kasarnya BMC ini hulu. Hilirnya ini sometimes harus paralel nih dengan hulu. Apakah nanti di hilir ditemukan X yang bisa merubah hulunya. Nah ini tuh sering banget ditemukan itu. BMC itu bisa berubah ketika di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang pertama nih. Karena market berubah, karena konsep berubah, karena pertempuran dan tadinya blue ocean udah jadi red ocean. Nah ini yang perlu kita bikin roadmap nih. Ini kayaknya cakep nih kalau misalnya kita bikin bahwa tadi kan Mas Salim udah jelasin tuh banyak banget bahwa dari BMC bisa menjadi beberapa turunannya. Nah kalau kita bikinin turunannya ini sampai ke eksekusinya gitu. Iya. Kalau bisa cakep. Mas Salim. Ya, B. Saya mengusulkan pekan depan kita potong tidak nambah lagi, tapi nanti kasusnya langsung kita potong, turunkan strategik sampai langsung dieksekusinya. Jadi kita ambil sebagian, Kang Hendra nanti siap-siap ambil kasusnya, ya. Nanti pekan depan, insya Allah teman-teman kita akan bedah dari mungkin market menentukan bagaimana sampai akhirnya layak tempat itu untuk dipakai sebuah counter misalnya seperti itu. Nah, jadi kebayang teman-teman, oh begitu ya, oh begitu. Sehingga nanti sayang kalau kasusnya seperti ini kita sewa ruko yang akhirnya harganya mahal dan ternyata memang tidak ada, terus sepi. Aduh, Masya Allah. Senepin rasanya gitu ya. Nah, nanti Kang Hendra pemilihan lokasi segala macamnya. Nah, ini menarik sekali, turunan dari target market sama value-nya. Nanti kita akan potong seperti itu. Jadi Mas Salim ya, sehingga ditahan dulu. Tadi kita yang 5 ini ya, berarti pertama di strategic planning ya, dimanfaatkan di strategic planning. Tadi Kang Hendra Toy sudah menginformasikan di luar sana ternyata UKM bahkan bikin strategic planning pun masih belum bisa. Nah, ternyata setelah strategic planning-nya udah jadi, diapain gitu ya, diapain. Maka kita bisa breakdown menjadi dashboard execution control, DMC-nya. Nah, yang Abi sampaikan tadi itu, Abi usulkan tadi itu bisa kita hadirkan di sini, Bi, antara area di strategic planning dengan dashboard execution control ini untuk breakdown-nya ini bagaimana. Nah, itu ya. Masukkan pekan depan Mas Salim ya. Kita bikin ini Mas. EMC, Execution Model Canvas. Oke ya. Baik. Ya, Bi. Begitu Mas Salim ya? Ya. Karena gini, Bi. Karena kalau BMC-nya salah, kebanyakan nih kalau BMC-nya salah terus menentukan bisnis modelnya salah, itu salah semua. Dari mulai ciptain produk, menentukan harga, memilih lokasi. Wah, amburadul. Itu yang terjadi kenapa kok produk gue enak, sepi ya?
Nah, itu Iya. BMC-nya bisa amburadul tuh semuanya dari Betul, ujung ke Kang. ujung. Betul. Iya. Akhirnya beresinnya PR, dan yang paling nyebelinnya itu kadang-kadang udah tahu banyak yang salah, nggak mau cut loss, nggak mau move on, nggak mau berubah bisnis model, nggak mau merubah Iya. produk, nggak mau merubah kelas gitu. Wah, itu Iya. sayang sekali gitu. Akhirnya amburadulnya kemana-mana gitu. Itu aja Iya. sih sebenarnya. EMC. Keren Sistem model ya. kompas. Masya Allah. Ini ilmunya sudah doktor karena Enggak lah. menemukan sebuah strategi. Begitu teman-teman ya. Kita sudah lebih dari 28 menit, hampir setengah jam. Terima kasih Mas Salim, terima kasih Kang Hendra, EMC-nya tadi. Terima kasih Mas Hendra Borneo, terima kasih teman-teman semuanya bisa hadir. Insya Allah pekan depan kita akan turunkan dari menjadi nanti eksekusi ya. Dari satu sequel yang yang mungkin dari marketingnya dulu ya, nanti sampai tahu teman-teman, yang penting polanya kan, bisnis is pattern, bisnis itu bicara pola. Jadi kalau polanya sudah ketahuan, maka Anda pun juga bisa memformulasikan. Termasuk yang sudah punya, Kang Hendra ini kan sudah punya counter juga semua, toko-toko itu swalayan, dan itu gila kalau mau buat tempatnya itu. Nah mungkin bisa review ulang lagi. Pantes ini kok berat sekali dongkraknya omsetnya, karena memang kondisi-kondisi nanti yang Mas Hendra bisa turunkan bagaimana beliau memulai bisnis-bisnisnya, termasuk yang fenomenal ya, abnormal yang kemarin itu ya. Anyway, kemarin udah pada dapat data Grab belum? Oh, yang dikasih sama Kang Hendra ya? Ya, kita di FNB Group udah ngebahas lengkap kemarin tuh mengenai itu. Itu kalau dibahas itu ya. Itu dibocorin, Kang. Sampai ke execution plan-nya bisa cakep banget bahwa di Grab itu banyak yang menarik. Di data itu tuh dijabarin banget sampai jamnya, jam berapa ya bertempurnya, harganya berapa, jualnya segala macam. Boleh kan? Nanti dibocorkan. Kalau menurut saya itu harus dibahas di semua tim ya. Jadi jangan cuma dibaca doang, karena belum tentu tim itu ngerti. Saya sampai nge-brief semua orang kemarin biar pahamnya sama, biar presisi sama pemahamannya tentang membaca file itu. Karena kalau cuma dilempar ke tim baca belum tentu cara bacanya sama dengan kita sebagai pemilik bisnis. Gitu sih. Mas Hendra, jangankan tim, Mas, itu para business owner ya, para pebisnisnya sendiri dikasih file itu kagak ngeh, Mas. Jadi, bagi kita yang biasa ngelihat data, biasa lihat memetakan data, itu luar biasa banget tuh ketika hal seperti itu dibocorin sama Grab untuk kemudian bisa kita pelajarin. Tapi bagi yang bisnisnya kagak biasa ngelihat data, ini file apaan sih gitu? Oh gini, udah kagak ada follow up, kagak ada eksplorasinya gitu. Iya. Betul. Bahkan dari situ aja saya menciptakan satu produk. Karena ada satu produk yang muncul terus di Grab itu, dan sampai produk itu muncul, itu volumenya luar biasa. Maksudnya masa kita nggak mau menciptakan produk itu dari volume yang gila banget di Grab itu? Karena produk itu tidak umum gitu. Produk itu tidak umum muncul gitu kan, sampai menjadi the best sellernya. Nama produknya kan presisi sesuai dengan yang kita tulis di Grab kan. Nah itu tuh yang begitu-begitu tuh kita harus sensitif bahwa itu setahun loh, itu kebutuhan market ya. Betul. Nah yang gitu loh. Itu contoh aja gitu. Oke. Semakin menarik ya, Mas Hendra, Kang Hendra, Mas Salim, dan teman-teman semuanya. Pekan depan, insya Allah, kita akan bedah lebih detail lagi. Kita akan turunkan ya sampai dalam bentuk aplikasinya. Dan ingat, tetap di malam Jumat, insya Allah Kamis depan. Begitu, Mas Salim ya. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu pekan depan malam Jumat, Kamis malam Jumat, dan insya Allah dengan menurunkan model kanvas ini dalam bentuk sampai ke eksekusinya. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abi ilmunya. Sama-sama. Terima kasih. Kang Hendra, terima kasih Kang Hendra. Mas Haris. Terima kasih Abi, Coach Salim. Ya, sama-sama.